Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Salam satu saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Dan tetap diberikan keselamatan, juga diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, serta ketika kalian mendapatkan suatu masalah, entah itu masalah yang berat maupun ringan, ataupun masalah yang nyata maupun yang samar, semoga kalian semua diberikan solusi jalan yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun radingan terbaru ya. Saya mulai yaitu pertanggal 26, 27, 28. Artinya harinya saya mulai buat hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Kira-kira seperti itu ya. Kali ini saya akan membuat tema ya. Kejutan tak terduga apakah di akhir maaf saya, kejutan tak terduga apakah yang akan kamu dapatkan ya, di minggu terakhir di bulan Agustus ya, tentunya seperti itu ya. Sekali lagi, kejutan apakah yang tak terduga buat kalian ya, kira-kira seperti itu ya, di minggu terakhir di bulan Agustus. Seperti apakah ya, silakan ditonton ya, jangan di skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Oke sobat ya, tetap di poin terakhir saya selalu mengatakan apapun radingan uploadan terbaru saya itu bersifat general reading, bersifat prediksi ataupun terawang. Artinya tarikan energinya itu luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Tetap yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Ketika ada tepat, ada resonate, entah itu baik, entah buruk, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Ya karena yang buruk bisa saja itu menjadi keberkahan buat kalian untuk merubah nasib kalian. Ya. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat. Dengan demikian saya mengetahui nama dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan. Sehingga kalian yang konsul secara pribadi akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Kira-kira seperti itu, karena sudah banyak sekali yang konsul ya mendapatkan suatu jawaban yang akurat dan selalu saya kasih solusi yang terbaik. Kira-kira seperti itu ya. Oke sobat ya, next setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Setelah zodiak Leo di sini muncul Capricorn. Nah, artinya Capricorn akan kita tarik energinya.
Ya, kita lihat dulu langsung untuk asmara Capricorn. Capricorn, di sini ada waktu utama kalian muncul King of Pentacles, ada raja sedang duduk ya. King of Pentacles dikonfirmasi sama kartu The Devil. Nah, ini ada sepasang kekasih di rantai, belakangnya ada iblis ataupun setan. Ini kalau saya tangkap ya, dimana Capricorn tentang seputar asmara, khususnya di 3 hari ke depan ya. Harap waspada karena saya menangkap energi kalian di sini kelihatannya adanya suatu energi apa ya, energi perenungan ataupun kalian sedang merenung, sedang berpikir ya, bagaimana asmara itu bisa terjalin apa ya, bisa terjalin stabil lagi ketika kalian menghadapi suatu masalah. Dan ketika tidak ada masalah di sini juga kalian tetap adanya suatu pemikiran gitu loh. Bagaimana cara untuk bisa agar lebih baik lagi secara kebahagiaan, secara keharmonisan, secara saling pengertian. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Karena energinya jelas di sini kelihatannya energi Capricorn sedang sedikit ada masalah gitu loh. Jadi kalian sedang dihantam suatu problem, mungkin sesuatu yang salah paham akhirnya saling memanas, dan di sini kalian adanya suatu lamunan sobat, ataupun pemikiran ataupun renungan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahwa jelas di sini kebanyakan besar ya, biarpun tidak semua Capricorn, tapi persentase terbesar mengatakan secara energi bahwa kalian itu sedang ada masalah dan sedang berpikir akan adanya suatu kestabilan lagi, akan adanya suatu kedamaian lagi antara kalian sama pasangan. Karena di sini apa? Di sini jelas ya adanya suatu pihak ketiga gitu loh yang membuat adanya suatu godaan. Akhirnya asmara kalian itu kacau gitu loh. Tidak fokus, tidak konsentrasi ke satu titik. Dalam arti ya mungkin kalian tidak konsentrasi sama pasangan ataupun pasangan tidak konsentrasi lagi sama kalian. Intinya di sini kehilangan kesinkronisasian antara hati ataupun antara energi batin kalian sama pasangan. Katanya seperti itu ya. Karena di sini ada pihak ketiga sobat. Memang yang membuat suasana kacau ini jelas tidak bisa dibohongi ya. Harap berhati-hati untuk Capricorn, bisa saja ini akan terjadi. Bisa saja ini apa ya sudah terjadi. Jadi ketika kalian ibaratnya melihat video saya ini ya, kalian harus waspada karena di sini energinya sangat kuat, energinya sangat rawan. Rawan apa? Satu, ketika itu tidak segera ditanggulangi ya, di sini bisa saja akan ada suatu kandas ya, mungkin hubungan yang selama ini baik tiba-tiba kacau, akhirnya kalian itu pisah nantinya karena di sini energinya sangat berat untuk Capricorn ya. Seperti itu ya, nanti di segmen terakhir akan saya jelaskan. Terus untuk masalah pekerjaan, apalagi di sini pekerjaan muncul The Magician, ada seseorang memegang tongkat ya, konfirmasi sama kartu Ace of Cup. Itu ada tangan keluar dari awan memegang cup ya, seperti ada merpati mau masuk. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn seputar pekerjaan, ada The Magician. Ini artinya residual energi ya. Bisa saja ini energi baik, bisa saja ini energi buruk. Artinya di sini ketika kalian apa ya menjalankan suatu aktivitas ataupun karir ataupun pekerjaan yang selama ini kalian tekuni, di sini kelihatannya apa ya, sesuatu yang kalian impikan sobat ya. Dalam arti tercapainya suatu target, terwujudnya suatu harapan, apalagi kesuksesan, keberhasilan. Di sini bisa saja adanya suatu kejutan yang tiba-tiba datang. Ya, dalam arti ya itu tadi kalian bisa mencapai peningkatan grafik lah, intinya seperti itu. Kalian akan ada suatu perkembangan. Ya, tetapi di sisi lain harap waspada karena di sini jelas adanya suatu tembakan ya. Yang di sisi yang di satunya lagi kelihatannya ketika kalian ingin mewujudkan harapan, apalagi itu sudah kalian genggam, ini bisa-bisa batal. Seakan-akan itu semua tercancel sobat. Bahkan ada suatu penurunan, banyak masalah yang akan kalian hadapi di sini. Gitu loh. Jadi Capricorn ini harap berhati-hati gitu loh. Meskipun kalian mendapatkan suatu kartu The Magician, itu kan tinggal kita merasakan kuat yang mana, kuat yang energi positif atau kuat yang negatif. Nah, kan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Ace of Cup. Artinya di sini ada apa ya? Ada suatu harapan yang ingin kalian capai sobat. Seperti itu ya. Dan kalau saya menangkap dari suatu kartu ini, bisa saja ini adanya suatu keberuntungan, tetapi ya kalian harus apa ya, istilahnya itu harus telaten gitu loh. Ya, untuk menjalani pekerjaan yang selama ini kalian jalankan, itu kalian tuh apa ya? Jangan bosan gitu loh. Ketika mungkin belum adanya keberhasilan, ketika belum adanya suatu penyelesaian tugas ya dalam hal pekerjaan, ini kalian harus disuruh telaten di sini gitu loh. Jangan mudah menyerah, apalagi kalian mundur gitu loh.
Ketika kalian tetap semangat, di sini kelihatannya akan kalian capek. Di sini gambarannya bagus ya. Cuman nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Karena jelas The Magician ini mengatakan ada residual energi. Bisa saja tiba-tiba berubah baik, bisa-bisa tiba-tiba berubah sangat buruk buat kalian. Oke, lanjut dulu di keuangan. Di kartu utama muncul di Chariot ya. Itu ada sepasang maaf, ada laki-laki gitu aja ya. Terus depannya ada dua hewan, singa hitam sama singa putih. Dikonfirmasi sama kartu 5 cup. 3 cup terguling, 2 cup masih berdiri. Ini kalau saya tangkap energi dari Capricorn ya seputar keuangan. Di sini jelas ya dia Capricorn kelihatannya selalu dibuat mikir ya, ataupun selalu dibuat bingung bagaimana cara untuk mengatur pengeluaran. Ini kalau saya tangkap. Karena saya juga menangkap di sini bisa dikatakan secara energi kebutuhan kalian itu banyak, makanya kalian bingung. Terkadang kalian juga dihadapkan suatu pilihan-pilihan ya. Apakah saya harus mengambil jalan yang A ataukah saya harus mengambil jalan yang B? Intinya untuk bisa mengamankan keuangan kalian agar tidak terjadi terlalu minus. Itu yang saya tangkap ya. Saran saya di sini apapun permasalahan kalian ya, mungkin secara kerezekian kurang bisa lancar ya, masih banyak sendatan. Di sini saran saya kalian harus jangan bimbang sobat, buang rasa ragu, pilih jalan. Kan seperti itu. Karena di sini menggambarkan dua singa. Jadi kalian itu jangan bimbang gitu loh ketika dihantam masalah, ya pilih salah satu keputusan agar bisa mengamankan posisi keuangan kalian. Agar apa? Agar tidak terjadi bertambah minus. Akan seperti itu ya. Karena saya menangkap di sini kelihatannya masalah keuangan apalagi kerezekian ini kelihatannya adanya suatu keterpendingan sobat. Jelas adanya suatu keterpendingan ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kartu kalian muncul petunjuk 5 cup gitu loh. Artinya apa petunjuk 5 cup ini? Artinya sesuatu perencanaannya yang sudah kalian rencanakan ya, kalian ingin mengubah strategi, ini tiba-tiba serasa dihantam masalah gitu loh. Dan apa ya, perencanaan yang sudah kalian susun selama ini ataupun yang akan kalian susun ini berantakan gitu loh tentang keuangan. Ya bisa saja gini ya, bisa saja ketika mungkin kalian mendapatkan suatu keuangan rezeki, terus uang itu sudah kalian hitung nanti buat ini, buat ini, buat ini, sudah ada keperluan. Lah tiba-tiba ada suatu masalah menghantam gitu loh. Ada suatu masalah maaf, ada sesuatu yang datang tiba-tiba ya. Entah itu masalah apa yang jelas di sini akan mengeluarkan uang lebih besar. Nah, jadi apa ya, penyusunan rencana kalian tuh akhirnya berantakan gitu loh. Yang tadinya sudah kalian hitung, ini hanya sekedar contoh ya. Yang tadinya sudah kalian hitung untuk membayar ini, membayar ini, membayar ini. Nah, tiba-tiba ada suatu masalah yang seakan-akan cepat menghantam kalian gitu loh. Dan akhirnya kalian mengeluarkan uang besar. Makanya di sini ada suatu kekecewaan ya, adanya suatu kesedihan di sini. Seperti itu sobat. Cuman di sini sarannya apapun itu ya, ketika keuangan kalian masih belum stabil ya, adanya suatu ibaratnya adanya suatu berantakan di dalam hal pengaturan keuangan di sini kalian jangan menyerah. Nah, kalian masih bisa diberi beberapa kesempatan di sini, gitu loh. Dan kalian akan menemukan sebuah keberuntungan kembali asalkan ketika memang kalian sudah tahu ya, ya segera perbaiki kesalahan tersebut sobat gitu loh. Jangan khawatir di sini masih ada 2 kesempatan gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian akan bisa dihadirkan sebuah kerezekian, cuman ya itu tadi ya, dengan syarat ya kalian harus memperbaiki dulu apa yang menjadi semua ini menjadi berantakan. Kan seperti itu ya. Dan itu kalau bisa kalian jaga, kalau bisa kalian kontrol, ya kalian akan mampu untuk bangkit kembali di sini. Karena saya menangkap ada suatu kekecewaan di sini untuk Capricorn. Gitu. Ya, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya, setelah saya terawang ini ya untuk Capricorn harap berhati-hati, energi kalian sangat tertutup kuat di sini ya. Itu yang jelas di sini akan ada sedikit gesekan ya sama pasangan kalian. Dalam arti akan ada konflik, akan ada situasi memanas. Segera dinetral sobat. Karena apa?
karena bisa saja ini nantinya bukan larinya ke asmara kalian saja, bisa berpengaruh di pekerjaan, di keuangan, di kesehatan. Karena saya tadi menangkap petunjuknya luar biasa ini Capricorn, kalian dihantam luar biasa. Ini ada lebih dari 2 orang yang menghantam ya, seperti itu ya. Terus di faktor pekerjaannya, di sini saya menangkap adanya suatu 50-50, meskipun kalian terbantukan adanya suatu kartu Ace of Cup ya. Meskipun kalian sekali lagi terbantukan oleh munculnya petunjuk kartu Ace of Cup yang artinya akan bisa eh, membawa kesestabilan, akan bisa membuat kalian senang. Gitu loh. Meskipun terbantukan seperti itu karena kartu utama kalian muncul suatu peringatan The Magician, ada residual energi. Makanya saya tadi mengatakan ketika kalian tertembak di asmara ini kuat, bisa saja ini larinya di pekerjaan kalian. Sesuatu yang sedikit lagi kalian genggam, kalian capek, ini bisa saja ambiar loh. Nah, makanya saya tadi menangkap adanya suatu 50-50. Yang 50% bisa saja bagus, bisa saja akan adanya suatu perubahan yang cepat ataupun perubahan dadakan, kalian akan bagus ya, mencapai target, mewujudkan harapan ya, bahkan kesuksesan. Nah, itu. Dan yang 50% lagi itu akan terpending semua sobat. Gitu loh. Seakan-akan itu sudah kalian mau kalian capai, bahkan sudah kalian capai pun ini kelihatannya apa ya? Bisa lolos dari kalian gitu loh. Seperti itu. Jadi seakan-akan nanti kalian itu tidak percaya gitu loh. Sedikit lagi ya saya akan berhasil, ibaratnya seperti itu. Sedikit lagi saya akan deal-dealan bahwa ini akan baik, akan bagus. Tapi kok begitu cepat adanya suatu seperti adanya suatu pengancelan untuk keberhasilan kalian ya. Seperti adanya suatu pengancelan untuk terwujudnya pencapaian target kalian. Seperti itu. Semoga bisa dipahami sobatnya. Itu akan ada suatu pengancelan gitu loh. Kan sangat disayangkan gitu loh. Nah, ya semoga saja yang 50% ini dalam arti ada adanya suatu perubahan yang begitu cepat, yang dadakan itu menghantam kalian. Yang 50% yang baik, saya berharapnya kan seperti itu meskipun terdeteksi 50-50 ya. Ya, kejutan yang akan kalian rasakan ataupun kejutan apakah yang akan terjadi uh, di minggu terakhir ya, bulan Agustus, kelihatannya di faktor keuangan di sini kelihatannya Capricorn kurang diuntungkan ya. Mungkin banyak jembatan, mungkin adanya suatu rezeki yang datang itu tiba-tiba terpending karena jelas kalian adanya suatu ketertutupan sobatnya. Ada yang tertembak di faktor pekerjaan, ada yang tertembak di asmara. Nah, ini ketika tidak ditanggulangi akan bisa merambat ke semuanya. Ini Capricorn ini kelihatannya sudah ada yang kena di faktor keuangan kalian. Ya. Mungkin dulu ataupun kemarin kalian masih enak ya. Dalam arti ya mungkin mendapatkan rezeki tidak seseret kali ini ataupun tidak sebanyak sendatan kali ini. Nanti kalian sendiri yang bisa merasakan gitu. Mungkin dulu ataupun kemarin ya katakan apa ya, kerezekian itu ya pasti ada pasang surut. Cuman yang saya maksud di 3 hari ke depan ya terutama ini kelihatannya akan ada suatu penurunan drastis di sini. Benar-benar banyak sendatan beda sama yang dulu ataupun yang kemarin. Karena jelas ada suatu penguncian kalian, ada suatu penembakan di sini. Nah, saran saya harus di netral ya untuk Capricorn agar bisa adanya suatu perubahan gitu loh. Karena sini jelas loh di keuangan kalian muncul di chariot, artinya muncul suatu permasalahan akhirnya kalian selalu dibuat mikir di sini. Apalagi di sini sudah ada rencana kepastian tetapi tiba-tiba ada suatu masalah yang menghantam. Nah, seperti itu bisa saja keuangan yang akan besar ini yang akan keluar dari kalian karena ada sesuatu ya mungkin sangat sedikit rawan gitu loh ya. Oke ya untuk sahabat Capricorn apapun itu kalau bisa segera dinetral ya. Kalau kalian tidak bisa cara menetralkannya ya ini saran cari orang-orang di bidangnya sobat gitu loh agar kalian terbantukan agar langkah ke depan kalian tuh lebih terarah lebih baik seperti itu ya. Ini sekedar saran tetap saya kembalikan sama kalian ya karena ini benar-benar tertembak bisa apa ya bisa adanya suatu kemerosotan di faktor pekerjaan dan keuangan bisa sangat sulit sekali ini energinya. Oke mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat tetap yang baik jadikan semangat motivasi syukuri aminkan karena ucapan adalah doa yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat lebih waspada lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian gitu loh. Kalian boleh percaya boleh tidak
ya. Karena apa? Karena kalian sendiri yang nantinya menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, ya, kan seperti itu, biar tidak terjadi saling menyalahkan gitu loh. Sudah saya serahkan sama kalian, entah itu koresioner atau tidak, entah kecocokan atau tidak, kan seperti itu. Dan tetap di segmen terakhir saya selalu mengatakan ketika kalian datang masalah, ya, sudah jauh di luar logika tapi banyak keganjilan, jangan dibiarkan ya. Seperti itu sobat. Tapi segera tanggulangi agar tidak terjadi mengakar, apalagi sampai mengunci kalian. Nanti kalian akan kesulitan. Jangan menunggu sampai habis-habisan. Kan sudah banyak sobat yang sampai habis-habisan baru minta bantuan pembukaan aura sama saya. Ya tidak masalah bagi saya. Cuman kan jangan sampai habis-habisan, kalau bisa nanti itu akan membuat menyulitkan kalian sendiri gitu loh. Dengan cara apa? Kalau sudah terjadi seperti itu, ya kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, dan lakukan tahap ikhtiar ya. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberikan solusi, akhirnya aura kalian bisa normal lagi, bisa netral dan bisa terbuka. Jadi disitulah kepositifan ya, kersikan akan bisa lancar masuk. Intinya di situ sobat. Ketika kalian bisa sendiri untuk menetralkan diri sendiri, ya silakan netralkan. Intinya netralkan, karena di sini jelas adanya suatu ketertutupan aura yang luar biasa untuk Capricorn. Nah, seperti itu ya. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah otomatis ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nasib nggak akan bisa berubah otomatis karena nasib menunggu kita. Kalau kita bergerak semangat ingin maju, ya insya Allah akan ada suatu hasil yang memuaskan. Nah, seperti itu ya. Lebih-lebih kalian ikhtiarkan. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.